Bayangkan Rek, kamu adalah kesatria wanita terkuat di kerajaan. Namun saat di medan perang, kamu itu tertangkap oleh suku barbarian yang terkenal kejam dan gak punya hati. Apakah kamu akan pasrah, disiksa, bahkan dihukum mati? Tapi begitu penjara dibuka, sang ketua barbarian datang dan berlutut di depanmu dan bilang, menikahlah denganku. Wah, ya inilah kisah gila Serafina. Gimana jadinya kalau harga diri seorang kesatria suci harus menikah dengan musuh bebuyutannya? Yo, ya pare kabare. Temriki, admin, bate ngalur cerita akan alur cerita anime Hime Kishi wa Barbario no Yome season 1. Cus, gak usah basa-basi lagi. Pasti kalian udah gak sabar untuk mendengar cerita anime kali ini yang penuh dengan kekocakan, baper pasti, dan juga action-action yang membuat kita akan tegang terus, Rey. Dan seperti biasa, mari kita katakan password kesayangan kita bersama-sama, Re. Yuk, 1, 2, 3. Kepeseng. Hei. Kisah 1. Cerita diawali dengan memperlihatkan karakter utama kita, yaitu Serafina yang sedang berada di ujung tanduk, di mana kesatria yang dulunya anggun ini malah disekap dan ditahan di penjara bawah tanah oleh suku ras barbarian. Semua berawal di saat pertempuran besar antara suku barbarian melawan pihak kerajaan yang ingin merebut wilayah suku barbarian. Di tengah medan pertempuran yang dipenuhi oleh darah, terlihat kedua kesatria terkuat dari masing-masing kubu saling berhadapan. Dari kubu barbarian ada seseorang panglima perang yang sangat ditakuti. Dia bernama Feor. Dan dari sisi pihak kerajaan dipimpin langsung oleh Serafina, sang kesatria kerajaan. Dalam ekspedisi pertempuran timur ke-17 ini, situasi sebenarnya sangat tidak menguntungkan bagi pihak kerajaan, sebab banyak rekan seperjuangan Serafina yang gugur satu persatu di medan perang. Feor yang selama ini bosan dengan lawannya yang terlalu lemah menemukan mainan baru yang tangguh. Makanya ia menantang Serafina, dan dengan sifat kesetiaannya yang begitu tinggi terhadap kerajaan, Serafina bahkan bersedia bertaruh nyawa demi harga diri negaranya. Sehingga terjadilah pertempuran sengit di antara mereka berdua. Dan namun sayangnya kekuatan fisik Serafina tetap tidak mampu mengimbangi kebuasan bertarung dari seorang Feor. Dan ketika Serafina sudah pasrah dan merasa bahwa ajalnya sudah dekat, hal tak terduga terjadi, di mana Feor tidak mau membunuhnya, melainkan ingin menjadikannya sebagai wanitanya. Ya, itulah alasan mengapa Serafina sampai berakhir di penjara bawah tanah ini. Ia sangat takut jika kaum barbarian sengaja mengurungnya hanya untuk dijadikan sebagai sapi perah, pembuat keturunan yang kuat. Bagi wanita bangsawan seperti Serafina, hal semacam ini adalah sesuatu yang sangat menjijikan jika dilakukan sebelum menikah. Meski nyawanya sendiri sedang terancam, Serafina sebenarnya masih memikirkan nasib para prajurit dan kerajaannya. Sebab di saat ini kerajaan mereka sedang dilanda musim paceklik yang sangat parah. Karena alasan kelaparan itulah pihak kerajaan nekat melakukan ekspedisi ke wilayah timur demi mencari wilayah yang subur untuk bertahan hidup. Namun di tengah lamunannya, tiba-tiba dari arah belakang datang seorang bocah yang bertugas sebagai pelayan. Dia bernama Cersei. Cersei datang ke tempat ini bukan untuk menginterogasinya, melainkan ditugaskan untuk membersihkan tubuh Serafina dari kotoran dan noda darah. Sambil mengobati lukanya, Cersei memberikan sebuah isyarat halus, menegaskan kalau Serafina pasti tidak akan mau pergi dari tempat ini. Awalnya Serafina pasrah kalau ia bakal disiksa dengan kejam, tapi ternyata ia malah dilepaskan dari borgol dan dipakaikan pakaian yang layak. Di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan menyeramkan yang pasti itu adalah Feor. Dan benar, tak lama kemudian Feor datang dengan wajah yang mengintimidasi. Di situ Feor mengenalkan diri sebagai kepala desa. Akan tetapi karena Sera mengingat cerita dari kakeknya dulu, Serafina sekarang menganggap kalau kaum barbarian itu sangat kejam. Makanya Serafina tidak akan sudi memberikan informasi rahasia apapun mengenai kerajaannya kepada Feor. Bahkan ia rela mengorbankan diri dan menyuruh mereka melakukan apapun
memohon kepadanya. Sontaklah itu membuat Feor dan Cersei heran. Namun dengan santai Feor mengungkapkan kalau alasannya membawa Seraphina ke sini hanya untuk dijadikan sebagai pengantinnya. Lah alamak. Sehingga itu langsung membuat pipi Sera langsung memerah karena tak menyangka bakal ada seseorang yang melamarnya di situasi seperti ini. Ya, meskipun terlihat Sera mencoba menolak, namun Feor menegaskan kalau ia tidak akan menyerah begitu saja. Sebab di tradisi desa mereka sudah menjadi hukum adat untuk menjadikan kesatria wanita musuh sebagai pengantinnya. Dan alasan Feor jatuh cinta kepada Sera karena Sera itu tidak banyak omong, tapi dengan ayunan pedangnya mampu mengguncangkan dunia. Pengakuan itu jujur membuat Sera langsung salting sendiri. Kepeseng. Cie, salting brutal gak tuh? Lu kapan Cak ngelamar cewek? Weh Sugeng, jir lah. Nah, untuk memahami mengapa Seraphina begitu menutup diri, kita dibawa flashback kepada 7 tahun yang lalu. Sang kakak yang menjadi raja menyuruh Seraphina untuk memimpin kompi bernama pasukan kerajaan. Nah, sebelum itu, sang kakak memberikan sebuah undangan jamuan dari salah satu bangsawan terpandang. Dan sialnya saat menghadiri pesta mewah tersebut, Seraphina justru menyendiri di pojokan. Sebab dia dijadikan bahan omongan para bangsawan lain yang menganggapnya sebagai putri yang aneh karena suka perang. Dan ketika para putri bangsawan mengajak Sera bergabung, mereka malah menanyai hal-hal tentang medan pertempuran dan tentang monster yang mereka anggap dongeng belaka. Mengetahui Seraphina yang gemar bertarung, para putri bangsawan itu heran dengannya karena menganggap perang adalah tugas para pria. Alhasil Sera pun memilih untuk pulang saja. Tapi di perjalanan hatinya teriris ketika melihat rakyat menderita kelaparan. Bahkan terjadi perampokan di depan matanya sendiri karena faktor ekonomi. Sera yang iba langsung memberikan kalung perhiasannya agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan supaya tidak merampok lagi. Kalau dipikir-pikir ya pakai logika nih Rek, pandangan ini tuh kontras banget gitu. Di satu sisi para bangsawan itu pesta pora gak jelas ya kan, tapi di sisi lain rakyat jelata taruh nyawa demi untuk sesuap nasi. Ya, tindakan Sera ini ngasih kalung berharga ke orang itu mulia banget, tapi sekaligus nunjukin kalau sistem kerajaan mereka itu memang bobrok di ambang kehancuran. Aduh, keinget dengan WNI. Lalu di kerajaan, sosok yang sangat dikagumi oleh Sera itu hanya satu, yaitu kesatria wanita yang bernama Westerisia, yang sudah ia anggap sebagai kakak sendiri. Namun sayangnya, kakaknya itu gugur di medan pertempuran 20 tahun yang lalu. Namun Seraphina dimarahi habis-habisan oleh kakaknya, sebab ia gagal menemukan calon suami di pesta kemarin. Karena bagi kakaknya, keegoisan Seraphina yang terus ingin berperang adalah bentuk pembangkangan, sebab kodrat seorang wanita di sana hanyalah menjadi ibu rumah tangga. Di tengah makian kakaknya, mendadak wujud Feor muncul yang menuntutnya untuk menjadi pengantin. Sontaklah Seraphina langsung terbangun dari mimpinya. Akan tetapi, rasa lega itu tidak bertahan lama. Ketika Seraphina mendengar suara dengkuran, ia menoleh ke samping. Ia melihat sosok Feor yang sedang tidur terlelap, dan tiba-tiba ada sesuatu yang berdiri di balik selimutnya. Tapi itu bukan keadilan. Waduh. Apaan tuh Cak yang berdiri tegak? Tapi bukan keadilan Jir. Jangan pikir aneh-aneh ya Rek ya. Tapi coba deh lu pikir sendiri dah apa maksudnya. Kisah 2. Seraphina tersentak begitu menoleh ke samping. Ia melihat Feor sedang tertidur lelap tanpa mengenakan sehelai benang apapun alias telanjang bulat. Alamak. Di situ pikiran Seraphina langsung traveling. Sebagai tawanan, ia langsung berpikir, wah, apakah kehormatannya telah direnggut? Dan ketika Feor terbangun, dengan santai tuh bocah menjelaskan bahwa ini adalah kamarnya. Parahnya lagi,
Feor malah menggoda Serafina dengan berkata kalau tadi malam Serafina sangat bersemangat. Alamak, Serafina di situ berpikir keras mengingat kejadian semalam, namun kepalanya benar-benar kosong, yang membuat pikiran buruknya itu semakin menjadi-jadi. Serafina frustrasi karena sudah diculik dan kini ia malah harus menghadapi kenyataan harus mengandung dari anak musuh negaranya sendiri. Karena merasa harga dirinya sebagai kesatria bangsawan telah runtuh, Serafina pun pasrah menyuruh Feor untuk membunuhnya demi mengakhiri semua aib dan penderitaan ini. Tapi tepat di saat Cersei datang membawakan pakaian untuk Feor, ia sekaligus meluruskan kesalahpahamannya. Cersei menceritakan fakta sebenarnya kemarin Serafina cuma pingsan akibat overdosis obat tidur yang sempat membuat mereka khawatir. Jadi alasan Feor membawanya ke kamar ini murni karena rasa khawatir, bukan untuk melakukan tindakan yang aneh-aneh. Mendengar penjelasan itu, Serafina langsung marah karena sudah dibuat salah paham oleh Feor. Pria barbarian itu pun hanya tersenyum lalu pamit keluar menyiapkan sarapan terbaik untuk Serafina. Di momen sendirian itu, Serafina merenung atas perkataan kakek dan kakaknya di kerajaan dulu yang selalu meremehkannya dan menganggapnya tidak cocok menjadi kesatria. Namun mengingat bagaimana Feor dengan tulus memuji keahlian berpedangnya hingga membuat Feor jatuh cinta, itu membuat Serafina senyum-senyum sendiri. Alamak, kepesing. Sadar dirinya mulai baper, Serafina segera menepis pikiran romantisnya tersebut. Ia mengingatkan bahwa dirinya saat ini sedang disandera di dunia barbarian. Tak lama kemudian Serafina keluar. Namun sesampainya di ruang makan, Serafina dibuat kaget melihat potongan daging dengan ukuran yang sangat besar. Karena di kerajaannya yang megah, daging berkualitas dengan ukuran raksasa seperti itu adalah barang yang sangat langka. Bahkan jika dipotong seperempatnya saja, ukuran daging itu masih jauh lebih besar dari tubuhnya. Tapi Sera heran mengapa kaum barbarian ini memperlakukannya sebaik ini. Membuat ego kesatria Serafina kembali bergejolak. Ia menegaskan kalau ia tidak sudi dikasihani dan memilih untuk mati kelaparan saja daripada harus dimanjakan oleh musuhnya. Namun perut Serafina tiba-tiba keroncongan sangat nyaring pula. Feor yang mendengar hal itu hanya tersenyum dan menasihati bahwa menjadi prajurit yang baik adalah dengan cara mencintai jiwa dan raganya sendiri. Makanya Feor menyuruh Serafina untuk berhenti memikirkan hal yang aneh-aneh dan segera menikmati makanan di depannya. Cersei kemudian menambahkan sebuah fakta bahwasannya daging mewah ini sengaja diburu oleh Feor kemarin demi menyambut kedatangan Serafina. Cersei juga menjelaskan bahwa reputasi Feor di desa ini sangat dihormati setara dengan kaum bangsawan tertinggi di dunia barat. Jadi menolak hidangan ini sama saja dengan menolak sambutan resmi dari seorang bangsawan. Dan karena merasa lapar, Serafina akhirnya mencoba dengan malu-malu. Namun begitu daging itu masuk ke mulutnya, Serafina seketika tertekun karena daging itu sangat luar biasa enak. Meskipun ia seorang bangsawan, ia jarang sekali memakan daging selembut dan seenak ini. Sambil terus mengunyah dengan lahap, Serafina yang penasaran bertanya, sebenarnya ini daging hewan apa? Feor pun menyuruh Serafina untuk melihat di luar jendela. Di situ Serafina terkejut setengah mati. Ternyata makhluk raksasa yang baru saja ia makan adalah seekor naga. Serafina kebingungan sebab di wilayah barat naga itu adalah makhluk mitologi. Bahkan hampir tidak ada makhluk terbang sejenis itu di langit mereka. Feor kemudian menjelaskan bahwa di wilayah timur ini naga memang hidup berdampingan dengan mereka. Ada jenis naga yang beracun, namun juga ada jenis tertentu yang tekstur dagingnya sangat aman dan lezat untuk dikonsumsi. Selesai sarapan, Feor dan Cersei kemudian mempersilahkan Serafina untuk keluar berjalan-jalan melihat desa mereka. Awalnya Serafina agak skeptis nih dengan lingkungan kaum barbarian yang ia kira sama seperti namanya, barbar. Namun Feor menjamin Serafina akan langsung terpesona akan keindahan desa mereka. Dan benar saja, pandangan mata Serafina langsung dimanjakan oleh hamparan
hamparan tanah hijau yang sangat subur, berpadu pemandangan pantai yang asri dan bersih di sampingnya rumah-rumah para penduduk. Suasana kemakmuran ini berbanding terbalik dengan wilayah barat yang gersang dan gundul. Feor mengingatkan bahwa meskipun subur di tempat ini banyak makhluk berbahaya seperti naga yang bisa menyerang mereka kapan saja. Namun hewan-hewan tersebut juga tidak akan mengganggu mereka selama manusia tidak mengusiknya. Lalu Feor membawa Serafina menuju ke sebuah air terjun yang terletak tidak jauh dari desanya. Serafina lagi-lagi dibuat terpana oleh keindahan alam di tempat ini. Baginya melihat pemandangan air terjun ini adalah hal yang sangat langka, mengingat tanah kelahirannya didominasi oleh area tandus dan kering. Namun suasana damai itu mendadak buyar ketika mereka membuka bajunya. Sontaklah Serafina kaget dan berteriak mengira Feor akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Padahal maksud Feor hanya ingin mandi. Cersei kemudian menjelaskan bahwa di desa mereka, mandi di sungai adalah hal yang sudah biasa dikarenakan rumah-rumah di desa mereka memang tidak memiliki fasilitas kamar mandi. Meskipun begitu, Cersei akan tetap menemani Serafina karena ia yakin Serafina akan berteriak ketakutan. Dan dugaan Cersei benar, Serafina terkejut melihat monster air berukuran besar. Situasi semakin kacau ketika Cersei menyuruh Serafina melihat area sekitar yang ternyata tidak hanya satu, melainkan ada makhluk aneh bin ajaib bermunculan. Sontaklah Sera langsung lari terbirit-birit. Cersei yang melihat itu hanya membiarkannya pergi sambil tersenyum. Di tengah pelariannya, Serafina bertemu dengan seorang pria. Namun ia terkejut ketika melihat pria berbarian itu yang berdiri di depannya ternyata memiliki paras yang sangat tampan, gagah, dan berotot. Gatot. Ditambah lagi tubuh Serafina gemetaran karena kedinginan, sehingga pria itu dengan gentle memakaikan bajunya ke tubuh Serafina. Perhatian itu seketika membuat Serafina langsung meleleh dan baper. Alamak, kepesing. Di situ Serafina mulai membandingkan pria tampan itu dengan Feor yang menyeramkan. Melihat Serafina wajahnya memerah, pria tampan itu khawatir dan langsung mengecek suhu tubuh Serafina. Dan tindakan spontan itu sukses membuat jantung Serafina berdetak kencang. Tak sampai di situ, melihat Serafina yang lemas, pria itu tanpa basa-basi langsung menggendongnya. Sontak itu membuat Serafina sudah tak berdaya dan hanya bisa pasrah karena tubuhnya sama sekali tidak melakukan penolakan. Tak lama kemudian Cersei datang. Dengan wajah datar, Cersei bertanya mengenai apa yang terjadi. Dan pertanyaan Cersei itu seketika membuat Serafina sadar bahwa pria tampan yang sedang menggendongnya tak lain tak bukan adalah Feor. Rupanya Feor membersihkan jenggot dan kumisnya, membuat penampilannya jauh lebih muda, segar dan tampan. Dan teknik menyamar ini terbukti manjur menaklukkan hati Serafina yang polos. Merasa gengsi karena sudah terlanjur baper, Serafina langsung marah. Sehingga saat pulang ada sebuah tamparan maut di wajah Feor. Meski Serafina mengamuk, Cersei menjelaskan bahwa Feor memang sering berpatroli di tempat berbahaya, sehingga ia tahu betul wilayah mana yang berbahaya. Bukannya marah, Feor di situ justru merasa sangat senang karena ia bisa melihat sisi lain menggemaskan dari istrinya. Alamak, sehingga Serafina pun akhirnya luluh. Namun sayangnya, pesona opa-opa Korea Feor tidak bertahan lama karena hanya dalam beberapa hari jenggot dan kumis Feor pun sudah tumbuh lebat.